mu'jizul bulagha Qur'anuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh, as-saimun as-saimat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai pada hari ke-25 bulan Ramadan. Satu sisi alhamdulillah, tapi satu sisi innalillah. Para ulama saleh dan salaf itu kalau sudah 15 terakhir bulan Ramadan dan 10 akhir di bulan Ramadan, banyak yang menangis. Kenapa? Karena keberkahan yang ada pada bulan Ramadan itu tidak bisa didapat pada bulan-bulan lainnya. Kita lihat suasananya saja sudah berbeda. Ketika siang semua orang menjaga pandangan mata dari kemaksiatan, takut berbuat dosa. Mulut juga dijaga, sehingga kalau mau marah, kemudian mau membicarakan orang, langsung bilang ana shaimun, saya lagi puasa. Amanat dari Rasulullah untuk tidak berbicara yang macam-macam. Ghibah dijauhi, namimah dijauhi, telinga juga dijaga dari sum'ah. Semuanya dijaga. Bahkan ibadah kita sangat luar biasa insyaallah. Ketika bulan Ramadan, masjid menjadi tempat peribadatan kita. Di rumah ngaji, di rumah wiritan. Bahkan setelah salat maghrib plus tambah salat isya, tarawih dengan berbagai macamnya, belum ngajinya hatam bolak-balik. Tapi suasana itu akan sirna dan tidak akan kita temui lagi setelah bulan Ramadan. Tahajudnya Masya Allah, iktikaf dari jam 1 sampai tembus subuh, tambah lagi sampai syuruk, tambah lagi. Itu hanya di bulan Ramadan. Tetapi aslinya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Karena Ramadan memang bukan untuk Ramadan. Ramadan itu di luar Ramadan. Artinya meramadankan sisa atau 11 bulan untuk menjadi Ramadan semuanya. Dan itulah keinginan dari Ramadan untuk meramadankan di luar Ramadan. Maka menggunakan redaksi la'allakum tattaqun. Yang menarik dalam ayat puasa, sebelum dalam membahas intinya, karena temanya adalah zakat, infak, sama sedekah. Tapi ini penting. Dalam Al-Quran itu, dalam ayat-ayat puasa, diakhiri dengan satu la'allakum tattaqun, menggunakan la'allah. Yang kedua, ketika menggunakan ayyamam ma'dudat, maka in kuntum ta'lamun. Yang ketiga, la'allakum tashkurun. Yang keempat, la'allahum yarshudun. Dan yang kelima, la'allahum yattaqun. Ada 2 takwa, ada syukur, ada yarshudun, kemudian ta'lamun. Apa artinya? Maka inti dari puasa itu, selain tatakun, yang kalau kita lihat tatakun itu apa? Tatakun itu menjadi sesuatu yang tidak sederhana, sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, di antara orang-orang yang takwa adalah mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini menarik. Satu, makhraj itu jalan keluar. Orang dalam kehidupannya kalau punya masalah, sumpek misalkan,
dan yang lain-lain. Masalahnya banyak, entah di kantor, di pasar, di rumah, dan di jalan, atau di berbagai tempat. Dia punya masalah, tetapi apa? Bagi orang yang bertakwa, Allah kasih makhraja. Selalu ada jalan keluar. Oh ini ya, oh ini. Dan hidup, kalau selalu ada jalan keluar, maka hidup pasti bahagia. Pasti bahagia. Inilah pentingnya bertakwa, makhraja. Makhraja tidak kemudian harus terurai, tetapi Allah kasih kelapangan dada untuk menerima masalah. Seperti kita di gua, kalau ada harapan, tiba-tiba ada lubang, yang lubang itu ada matahari sedikit saja, maka gembiranya luar biasa. Kenapa? Karena ada setitik jalan untuk keluar dari gua yang gelap itu. Ini makhraja. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini baru satu ayat. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu tidak tiba-tiba. Kalau bahasanya, Allah memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga. Dalam kasih contoh, kalau PNS, pegawai negeri, kira-kira tanggal 1 bahagia apa buatan? Bahagia tapi tidak terlalu bahagia. Karena kenapa? Karena sudah tahu bahwa tanggal 1 itu akan ada uang. Biasa, oh tanggal 1, oh sudah cair. Ya bahagia tapi tidak bahagia betul. Oh sudah cair tanggal 1. Harapannya cair setiap tanggal 1. Tapi berbeda, ngapunten. Orang yang jualan pentol misalkan, keliling pentol atau bakso, tiba-tiba kok ada ketemu orang, Pak pentolnya, inggih, pinten satu satu porsi, oh 5.000 mawon, inggih kalau minta 100 porsi, kaget orangnya. 100 porsi kok banyak sekali. Nggih, niki wonten tamu banyak. Kira-kira bahagia napa tan? Bahagianya pol-polan. Min haitsu la yahtasib. Tidak diduga. Dan seperti ini syukurnya lebih banyak daripada PNS. Ngapunten, meskipun PNS nggih bersyukur mungkin nggih. Kalau soalnya sami. Tapi berbeda. Ya Allah, makasih Allah, alhamdulillah. Ini min haitsu la yahtasib. Allah selalu kasih kejutan kepada orang yang bertakwa. Tiba-tiba istri datang, yang saya mendapatkan ini, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Tiba-tiba lama nggak punya anak, kemudian hamil. Nah, misalkan, ya Allah, alhamdulillah. Selalu Allah kasih kejutan. Anak tiba-tiba ini, istri tiba-tiba ini, tetangga tiba-tiba ini, kita kadang ini. Dan kejutan ini bukan tanpa sebab, karena tidak ada di dunia ini yang tiba-tiba, melalui proses yang kadang Allah berikan di waktu yang tepat. Kadang kita minta sudah lama, ya Allah kalau nyuwun rumah, kebetulan ngontrak, tapi selalu sabar. Awalnya ngekos, ya Allah alhamdulillah masih bisa ngekos, karena banyak orang yang tidak ngekos, tidur di emperan pasar bersyukur. Beberapa bulan dapat kontrakan atau beberapa tahun ngontrak, alhamdulillah sudah tidak sekamar lagi dengan dapur, ada dapurnya, ada ruang tidurnya, dan alhamdulillah ada ruang tamunya, bersyukur lagi meskipun ngontrak, tapi masih lebih baik dalam satu sisi dengan yang ngekos. Kok beberapa tahun dikasih oleh Allah rumah, meskipun nyicil, bersyukur lagi, selalu bahagia. Dan ini selalu memang harus disyukuri, la'allakum tashkurun. Kejutan-kejutan yang Allah berikan ini meskipun tidak banyak tapi bahagia. Kenapa? Karena takwa. Ada orang ngapunten kaya pol-polan, punya villa di mana-mana, punya mobil di berapa, sampai dengan berbagai jenis mobil, sampai punya daerah sendiri kekuasaannya, belum nanti karyawannya. Tapi
tidak bahagia. Kenapa? Karena sudah merasa bukan merasa cukup. Cukupnya terlalu sering. Cukupnya terlalu sering. Kali mungkin panjenengan di kali kula sering makan yang enak-enak. Mau rawon niki enak pol. Di Singosari ada rawon enak pol, terus sudah dicoba semua, rawon sampun, sejenis bakso sampun, soto sampun. Kira-kira kalau panjenengan dikasih rawon yang di bawah standar meskipun menurut orang enak, kira-kira enak no batan? Bukan enak, karena sudah sering makan yang enak, nggak ada kejutan. Berarti bukan bendanya, bukan. Dikasih ini oleh Allah, tapi tidak terasa bahagia. Tapi bagi orang yang bertakwa, kehidupannya adalah kejutan. Ada kebahagiaan, dikasih rezeki, ya Allah alhamdulillah, bersyukur. Dikasih ini alhamdulillah. Dan ini adalah tujuan dari puasa, menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka Allah kasih sebelum la'allakum tashkurun, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Puasa kemudian diakhiri dengan takbir kan, walitukabbirullah. Kenapa? Karena sudah mampu melewati cobaan-cobaan yang sangat luar biasa. Cobaan makan, kira-kira Allah melarang makanan haram nopo halal? Halal dilarang, halal saja dilarang coba. Makan siang kan yang halal, minum yang halal, istri halal, tapi haram untuk dilakukan. Kenapa? Untuk Allah semua. Yang halal saja dilarang kalau sudah berhubungan dengan Allah. Maksudnya kalau Allah sudah tidak memperbolehkan, yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Ini kan menarik. Sama dengan ihram. Kalau ihram kan yang halal-halal diharamkan, apalagi yang haram. Kenapa? Untuk Allah. Allah minta porsi di dalam kehidupan kita untuk tidak ingat selain Allah dulu. Dan ini dalam setiap ibadah Allah kasih porsi juga. Sebelum dalam ke zakat infak sedikit porsinya di mana? Kalau haji kira-kira iktikafnya teng pundi? Karena setiap ibadah itu bahasa kula ada iktikafnya. Haji iktikafnya niku teng wukuf di Arafah. Orang yang tidak wukuf di Arafah batal hajinya. Karena wukuf di Arafah adalah rukun, bukan wajib. Rukun tidak bisa diganti. Kalau wajib masih bisa bayar dam. Apa? Harus ganti tahun depannya lagi. Wukuf artinya nopo? Berhenti sejenak di lokasi yang Allah tentukan. Kenapa? Harus menenangkan diri dalam hiruk pikuk kehidupan, dengan gelar-gelar haji, dengan semua semboyan-semboyannya. Berhenti, hati dihentikan, mulut dihentikan, tubuh dihentikan. Dalam haji iktikaf. Dalam sholat ada iktikafnya juga, bahasanya tapi tumaknina. Bahkan sholat taraweh biasanya yang kenceng-kenceng namanya aja taraweh. Masa taraweh kenceng? Meskipun ada yang menganggap, Ustadz, semakin kenceng itu semakin khusyuk katanya. Loh kok bisa? Soalnya bumi ini kan bergerak. Saking cepatnya gerakan, maka tidak ada jeda untuk goyang. Oh, nggih menurut jenengan nggih monggo. Kan tidak bisa dipaksa kalau sudah ini. Setiap gerakan kasih nopo? Kasih tumaknina. Ya Allah, Allahu Akbar, tenang, tumaknina. Allahu Akbar, tenang. Allahu Akbar, tenang. Kalau tidak ada tumaknina di dalam sholat, batal sholatnya. Ini kan sebenarnya luar biasa. Kenapa? Dalam setiap gerak kehidupan kita harus selalu tenang.
ke pasar, anteng di pasar dulu jualan. Wayai selesai kerja di rumah anteng dengan keluarga, tenang, tidak gerusak-gerusuk di pasar, gerusuh di rumah, belum nyampe ke rumah, belum nyapa anak-anak, pergi ke pekerjaan juga nggak jelas, brak. Akhirnya apa? Sumpek, megang HP bukan trot, mau sholat wayai wirid trot, mau wayai ngaji HP video dibuka seret. Kapan tenang hatinya? Kalau HP 24 jam, ngaji tidak disentuh, kapan tenangnya? Oh, sholat sudah ngajari tenang, setiap gerakan, ruku tenang, berdiri lagi tenang. Ini sebenarnya kan sholat adalah kehidupan kita. Maka sholat sama dengan puasa. Puasa bukan untuk puasa, tapi puasa untuk di luar puasa. Sholat bukan untuk di luar sholat, tetapi sholat bukan untuk sholat, tetapi sholat untuk di luar sholat. Sampai didahului dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jalan, setiap gerak jalan dengan ketenangan. Waktunya tenang. Di dalam Ramadan meniko napa sami wonten iktikaf. Kayak panjenengan kan lagi iktikaf nih, niat iktikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau Nabi sama salafus soleh tanggal 21 sampun boten kemana-mana, teng pundi? Di masjid, semuanya dibawa ke masjid, gak pulang-pulang sampai takbiran. Kalau kita kan boten itikaf jam 2 malam seret, tapi boten apa-apa, jam 2, jam 3 sahur bersama, setelah itu pulang ketiduran, subuhnya boten ke masjid. Tapi di luar kalau meriki boten. Terus napa sak cerit nawaitul itikaf 2 menit belum ngaji pergi. Tapi bukan apa-apa, sah iktikafnya, karena menurut Imam Syafi'i jalan saja sudah niat iktikaf, sudah masuk iktikaf. Tapi iktikafnya salafus sholih meniko 10 terakhir memang nggak kemana-mana. Di masjid, nyuci mungkin di masjid, rumahnya sudah di masjid, masak mungkin ada sudah dipersiapkan, semua tidur di masjid, benar-benar iktikaf. Kenapa? Kalau bahasanya beberapa kitab niku, karena memang ya dalam kehidupan kita porsi untuk Allah itu harus ada, tidak gerusa-gerusu di dalam hidup, gak ada ketenangan. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya ngaku untuk Allah, tapi kerja lembur-lembur lupa Allah. Sholat lupa, sholat saja lupa, Allahu Akbar, hilang sudah. Tiba-tiba assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Loh kok selesai? Tarawih juga ngantuk-ngantuk. Tapi kalau sudah ada dangdutan, nggak ngantuk. Ini untuk Allah kok lupa terus? Sholat aja lupa. Maka dikasih porsi nih Ramadan. Jangan kemana-mana, limpahan berkah luar biasa. Sampai dijanjikan loh. Napa janjinya? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Luar biasa. Ini janji yang Allah berikan sangat luar biasa. Sampai Lailatul Qadar, kalau panjenengan perhatikan, Lailatul Qadar ini konten gitu. Lailatul Qadar ada 9 dalam surat Lailatul Qadar kan ada 3 nggih. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dimulai dari inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ada 3 Lailatul Qadar, ada 9 huruf. 9 huruf kali 3 pinten? 27. Maka isyarat-isyarat itu Lailatul Qadar itu 27. Kemudian wonten berapa ayat dalam Lailatul Qadar? 5 niki isyarat ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Enggak main-main Al-Qur'an itu. Kemudian ada 30 kata, dan sampai pada ayat hiya hatta matla'il fajr, nyampe ke hiya ini kembalinya ke Lailatul Qadar 27 kata.
Belum nanti diseleksi satu-satu. Masya Allah, namanya kalau menghitung kayak niki al-i'jaz al-adadi fil Qur'anil Karim, hitungan mukjizat huruf atau kata di dalam Al-Quran. Maka masih ada waktu untuk kita. Tanggal 27 niki kan sudah 25, 26, 27, 29, yang ngambil 29 dia selesai. Kalau yang tanggal 30 masih tambah terus. Kembali ke tema awal niku pengantar, karena sama nanti tujuannya adalah la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Yang pertama adalah kalau biasanya zakat, infak, sedekah. Dalam Al-Qur'an niki menggunakan kata sedekah rata-rata. Zakat nggih sedekah, sedekah itu sendiri, infak juga ada yang menggunakan kata sedekah. Kenapa menggunakan kata sedekah? Sedekah secara bahasa as-sidquh atau sidquh. Sodik, orang yang jujur. Berarti bersedekah sebenarnya adalah membuktikan kejujuran. Loh, kok membuktikan kejujuran? Kejujuran hati dan kejujuran iman. Oh, saya beriman. Apa buktinya? Sholat oke, ini oke. Sudah sedekah belum? Ya, kecuali sedekah soalnya ini untuk ini ada alasan. Ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ini kalau sudah untuk ini nggak pernah bisa. Kenapa? Karena pembuktian yang paling berat dalam kehidupan kita itu memang sedekah itu. Mengeluarkan itu berat sekali. Sama dengan kamu, saya bangun rumah, mau nyumbang apa? Saya nyumbang kerja aja. Maka banyak orang nyumbang kerja daripada nyumbang harta, meskipun boleh nggih maksudnya. Kenapa? Abot, ngeluarkan harta emang abot. Sampai kata-kata di dalam bahasa Arab niku semuanya dialihkan ke sesuatu yang buruk. Contoh, dunia, ini kan dari bahasa Arab, dunia. Ada yang mengatakan dunia dari dani'ah. Dani'ah ini kan apa? Buruk, rendah. Maka orang yang mengejar dunia, dia sebenarnya mengejar keburukan, mengejar dunia, gak pernah kenal waktu. Dani'ah akan menjadi orang yang rendah, nguber dunia. Wayai sholat gak sholat, wayai jamaah hilang, jamaah selesai datang. Wayai sholat, wayai ngaji gak pernah ngaji, wayai ini hilang. Kerja alasannya nopo? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah, tapi ibadahnya tidak dipedulikan. Sama dengan pertanyaan, Ustadz, nikah itu untuk apa? Dalam agak tarik-tarik biasanya kalau ada yang tanya, nikah itu untuk Allah. Loh, kan bersenang-senang. Lah di situ bersenang-senang nanti puncaknya menuju Tuhan. Karena semua yang kita lakukan itu hanya wasilah. Nikah ini kan wasilah. Wasilah untuk Allah. Maka Allah bolehkan. Allah cemburu sekali dan marah sekali kalau berhubungan tidak pakai akad nikah. Cuma baca akad, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, cuma cetok dibaca, tapi Allah sudah ridha. Sampai arsy bergoyang. Karena apa? Karena dia menikah ini untuk saya, bukan untuk kenikmatan saja. Kenikmatan kalau sudah nikah untuk saya, halal dan dapat pahala. Sedekah, istrinya sedekah, suaminya sama-sama sedekah karena sama-sama mengeluarkan. Ini masuk sedekah. Dalam jima kalian itu adalah sedekah, kata Rasulullah. Sedekah semua. Kenapa? Nikah wasilah untuk dekat sama Allah. Kuliah ini juga bukan untuk tujuan. Kerja bukan untuk tujuan. Semuanya bukan untuk tujuan. Tujuan yang sesungguhnya adalah mendekatkan diri kepada
kepada Allah. Kok ada orang yang melakukan sesuatu tujuannya untuk Allah tetapi tidak, prosesnya tidak untuk Allah, kan lucu. Nah ini lucunya. Kembali ke yang tadi, kejujuran itu memang pembuktian itu memang butuh. Sama dengan masuk ke masjid ada uang berapa, kadang wapot kan ditarik, ini mungkin dipilih dulu berapa ini, lihatnya lama kan. Lihatnya lama. Tapi kalau urusan ke mall kan jarang, yang berapa harga, 400.000 ya sudah 400. Kalau mau masuk kotak kan agak borat, ngitung zakat mal 200 juta apa 300 juta, dihitung lama bener ndak ya? Kok banyak sekali ya? Oh enggak banyak. 1 tahun niku 200 juta bertahan, mau ngasih sekitar 2.500.000 wapotnya berat. Zakat fitrah yang dibeli kira-kira yang paling bagus nopo yang biasa-biasa. Banyak yang biasa-biasa. Makannya sehari-hari nopo, makannya beras di atas matahari sampai anak. Kalau matahari kan biasa di atas matahari. Paling super yang dimakan setiap hari. Wayai zakat. Kok malah zakat yang paling rendah? Ini kan gak rasional, meskipun boleh. Makan setiap hari kok zakatnya gak karu-karuan. Kenapa apot ngeluarkan? Mewapot. Sedekah wapot. Maka sampai ancaman-ancaman urusan zakat ini besar sekali. Nah, dunia, kembali ke dunia lagi. Kemudian apa? Emas bahasa Arabnya apa? Zahab. Artinya zahab, menarik juga. Zahab niku artinya pergi. Sekaya-kaya apapun kamu, punya emas kiloan gram di rumahnya, sampai emas napa? Batangan disimpan. Apa kamu mau punya emas terus? Boten. Imma meninggalkan emas atau ditinggal oleh emas, gak mungkin abadi. Kalau kamu meninggalkan emas, suaminya punya nikah lagi, kira-kira emasnya untuk siapa? Pindah tangan. Seneng istri keduanya, istri berikutnya. Kalau sebelum meninggal, kemudian ini tidak diperuntukkan untuk siapa-siapa, kemudian tidak jelas, ini kan kerugian besar. Zahab. Yang menarik juga perak nggih. Kalau emas perak bahasa Arabnya no? Kan fiddah artinya no? Pecah, brak, hancur, brak. Artinya tidak ada yang abadi. Terus mal kan harta. Kalau bahasa Arab malun, harta. Menariknya Imam Syafi'i, yamilul insali inal mali. Kenapa disebut malun bukan mall? Kalau mall kan menarik nggih, menarik untuk belanja. Kalau ini mal itu artinya apa? Menggiring atau condong. Karena tidak ada manusia yang hidup di muka bumi kecuali hatinya condong ke harta. Gak ada. Ini yang kemudian harus kita imbangi. Condongnya kalau terlalu bisa patah. Yang patah nopo? Kehidupan kita akan patah kalau kita terlalu kuat bersandar kepada orang kemudian meninggalkan kita, maka kita akan sakit hati, kemudian patah. Maka ada yang namanya patah hati. Kenapa? Terlalu bersandar kepada orang. Maka kehidupan kita tidak boleh terlalu bersandar kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Akan sakit. Tapi kalau orang bersandar kuat kepada Allah, tidak mungkin ditinggal oleh Allah. Tapi sama siapapun pasti ditinggal. Imma ditinggal mati meskipun setia, atau ditinggal ketika hidup-hidup. Karena tidak ada keabadian dalam kehidupan ini. Maka mal condong nopo? Contoh
besok ada pembagian apa namanya? THR. Yakin dari 1000 orang mungkin cuma 1 yang nggak hadir. THR 1 juta. Ngantri bruak sampai ke belakang. Coba diumumkan besok ada sholat tasbih di Masjid Sabilillah, mohon antri. Panjenengan lihat wonten apa yang ngantri? Hatta di kamar mandi nggak ada. Lowong sholat tasbih wabot 2 rakaat wabot lama, nggak ada yang ngantri. Atau contoh yang lain yang Allah sampai Nabi sampai ngiming-ngiming kan luar biasa. Napa? Salatul witri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat witir 1 kan 1 bisa 1 bisa 3 bisa 5. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kan berarti Fajero masuk dunia. Villa 500 villa yang kita miliki masuk di dunia. Sampai punya apapun itu hanya kecil di mata Allah karena ada dunia yang lebih besar dan itu tidak lebih baik daripada kita sholat witir 1 2 1 3 rakaat. Khairun minad dunya. Witir itu tok lebih baik dari dunia dan isinya. Tetapi apakah banyak yang milih witir? Kan buatan. Kadang sholat setelah isya turu sampai subuh. Dikasih lagi oleh Allah, oleh Rasulullah apa? Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Witir lewat misalkan. Ditambah sholat fajar, imma sebelum fajar 2 rakaatnya lebih baik dari dunia dan isinya. Karena tidak di depan mata THR 100.000 200.000 hilang juga. Ini sudah bilang wa ma fiha. Bahkan yang lebih ekstrim lagi pahalanya ekstrim, menukul ekstrim. Apa? Kalau sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, sebelum duhur 4 rakaat, 2 setelah duhur, banallahu baitan fil jannah. Janjinya luar biasa. Allah akan bangunkan rumah di sorga setiap melakukan itu. Kalau dibangun rumah 1 bulan berarti sudah punya berapa rumah? Kan sudah banyak rumah kita itu. Tapi kita pulau kalau panjenengan insyaallah berbeda, lebih ini. Misalkan sudah dijanjikan jelas itu, ya Allah kok abotnya luar biasa. Sudah telat sholatnya, mau setelah sholat jebrak hilang. Kecuali sholat apa tadi? Subuh kan makruh. Setelah sholat subuh makruh. Tapi sebenarnya 24 jam niku nggak ada makruh. Loh kok bisa? Bisa tapi ada catatannya. Contoh, kalau masuk masjid setelah sholat wudhu kan berarti bisa sholat sunnah wudhu. Sebab ada sebab. Yang pakai sebab-sebab buatan makruh, yang pakai sebab-sebab. Artinya 24 jam sebenarnya selalu dikasih kesempatan oleh Allah untuk sholat. Duha belum janjinya luar biasa. Belum tahajud masya Allah pol-polan. Tapi abotnya luar biasa. Inilah memang tantangan bagi orang yang menuju keimanan yang kuat. Maka diantara untuk membuktikan keimanan adalah dengan sedekah. Sedekah niku artinya as-sidqu, kejujuran, membuktikan keimanan kita. Kalau belum nikmat bersedekah, memberi, berarti bisa kita lihat saya imannya ya apa ya? Abot mau ngeluarkan kok kayak lu tarik itu abot itu. Nah, ini Rasulullah Allah juga mengajarkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Napa? Khudz min amwalihim sampai khudz, bahasa bisa juga paksaan. Khudz, ambil min amwalihim dari harta mereka. Sampai disuruh ambil coba. Ini bisa paksaan dan juga bisa anjuran.
Kenapa harus dipaksa? Kenapa harus diambil? Kembali ke ngapunten sedikit untuk tujuan puasa, maka didahului dengan ayat yang menarik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini menggunakan kata kutibah, tidak katabah. Kalau kutibah kan diwajibkan, kalau katabah mewajibkan. Tapi aslinya makna katanya niku bukan mewajibkan, mencatat atau dicatat aslinya. Karena kataba yaktubu kitaban, kitabatan niku menulis, dicatat. Dicatat kalau sudah ada alanya maka dimaknai diwajibkan. Tapi ini menariknya menggunakan pasif. Pasif niku pelakunya tidak ditampakkan, yang mewajibkan tidak ditampakkan. Tidak menggunakan wahai orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan kepada kalian. Boten. Allah di sini tidak ditampakkan. Kenapa? Satu sisi ini kan urusan berat. Allah urusan berat itu karena saking rahmannya Allah tidak ditampakkan di sini. Qital sama kutiba. Wasiat tidak ditampakkan semua. Disamarkan Allah. Tapi dalam ayat yang lain Allah menampakkan kataba ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan kepada dirinya kasih sayang. Ini bedanya. Apa hubungannya dengan ini? Hubungannya adalah karena puasa kenapa diwajibkan? Karena bukan untuk Allah. Tidak, orang puasa tidak puasa tidak berpengaruh kepada Allah. Tapi ini wajib untuk manusia. Demi kelangsungan kebahagiaan manusia, kebahagiaan muslim dunia dan di akhirat. Dalam selalu contohkan, orang punya mobil kalau tidak ditune up, olinya tidak pernah diganti, sebaik-baiknya mobil pasti rusak. Berhenti, teman-temannya sudah pergi, tapi kok harus ganti oli? Harus ganti. Untuk apa? Kelangsungan hidupnya. Kalau gak diganti meskipun mobilnya bagus akan rusak. Oh, ini kutibah itu Allah mewajibkan puasa bukan untuk Allah, untuk kelangsungan kehidupan kita. Tidak hanya kalau bagi muslim kelangsungan hidup secara jasmani boten, tapi juga kelangsungan hidup secara rohani. Allah kasih manusia kalau kamu mau hebat, mau senang hidupnya puasa. Sama dengan harta. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambil hartanya. Harta kalau nendon, ngapunten. Terlalu lama nendon, gak dikeluarkan, rusak. Yang rusak bukan hanya hartanya, yang rusak adalah rohani kita dan pikiran kita dan kehidupan kita. Kalau panjenengan baca kitab Nasaih ad-Din, Nasaihul Ibad, ancaman-ancaman banyak sekali. Imma kalau kita santai-santai dengan harta kita yang kita miliki dan jarang dikeluarkan, satu, imma kebakaran, atau kedua, pemimpin yang jahat dan dipaksa untuk dikeluarkan. Yang ketiga, kalau kita meninggal dengan tidak baik. Kalau kita meninggal, keturunan akan rebutan harta kita. Banyak sekali, sangat-sangat pelik anunya. Kalau harta kita tidak dikeluarkan, mungkin kelihatannya banyak tapi sebenarnya rapuh. Kenapa? Karena tidak dikeluarkan. Sama dengan orang kelihatan sehat tapi penuh penyakit. Kenapa? Penyakitnya nggak dikeluarkan. Kenapa? Sama dengan orang makan rawon tadi. Makan rawon, terus jarang makan rawon, terus rawonnya makan penuh. Ketemu anaknya, "Pak, Bapak kok mulai kemarin boten ke belakang, ke kamar mandi?" Rawon le. Besoknya kebelet lagi, aduh rawon, ditahan, rawon. Besoknya lagi ditahan, rawon. Kira-kira jadi penyakit apa jadi sehat? Jadi penyakit. Yang masuk itu meskipun nikmat, kan nikmat nih. Harta itu nikmat, kelihatannya nikmat, ini luar biasa, tapi akan menjadi penyakit kalau ini tidak dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu bukan semua, sampahnya saja.
Sampah dari rawon kan sampah yang sudah baik ini mengalir ke seluruh tubuh, ke darah, semuanya sudah menjadi tubuh kita, gerakan kita, mungkin juga sudah dibawa sholat. Tapi di situ ada sampah yang harus dikeluarkan. Harta niku yang harus dikeluarkan. Zakat itu namanya sampah. Maka kemudian disebut dengan zakat. Napa zakat? Pembersihan. Zakka yuzakki tazkiyah, pensucian. Mensucikan harta kita, diumbah oleh Allah. Seret diumbah. Sama dengan kita mengumbah tangan kita kotor, kemudian baju kita kotor. Kira-kira panjenengan biarkan napa boten? Tangan saya kotor, itu kotor, nggak usah diumbah. Kira-kira tetap kotor napa boten? Kan tetap. Coba, tangan saya kotor, ini kotor, ambil, kemudian bersihkan. Seret. Kira-kira bersih napa boten? Tangan bersih, cucian bersih. Kenapa? Karena selalu ada usaha untuk membersihkan. Maka jangan nggak usah berdakwah, saya lagi kotor. Kulo kalau nurutin bahasa kotor nggak karu-karuan. Nggih panjenengan sebenarnya. Kulo cuma nyampaikan, kulo kesalahan dosanya lebih banyak. Yang sampun sepuh-sepuh niki masya Allah ibadahnya sudah lebih luar biasa. Nggih kulo dosanya lebih banyak, ininya lebih banyak. Belum matanya yang jelalatan kemana-mana, telinganya, dosa buahnya. Kalau nunggu kulo bersih, kapan bersihnya? Nggak ada. Malah tambah kotor, merasa bersih. Apa artinya? Dalam kondisi kotor memang harus selalu diusahakan untuk diumbah. Tangan bersih, kotoran, baju bersih. Khudh min amwalihim sodaqatan. Sodaqatan, maka kemudian tutahhiruhum, sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, satu menyucikan, satu membersihkan, double. Kalau sudah harta kita keluarkan, insya Allah yang minimal sekarang kan banyak nih aplikasi nih NU online wonten, kemudian beberapa kayak kalau di bank BSI aplikasinya juga wonten, tak tes sih atau ke takmir, ke lazis sabilillah juga wonten. Ustadz kalau wonten harta 500 juta, kira-kira zakat malnya pinten? Dihitung sama panitia amil, set. Kalau 500 segini, keluarkan sudah, jangan nandon sudah. Niku ketika dikeluarkan set, insya Allah beberapa menit datang lagi. Yakin, karena zakat artinya satu, kalau secara makna selain at-taharah, tathir, at-tuhur, an-nama, artinya an-nama. Az-zakatu hiya an-nama. An-nama ini kenapa? Berkembang. Dikeluarkan, tapi sebenarnya tidak dikeluarkan, ditambah. Ngapunten, tadi kalau kita boten keluarkan rawon tadi di dalam tubuh kita, nopo sakit makan. Bukan sakit makan, nggak kolu katanya orang Jawa. Nggak kolu, kenapa? Menek, yang menek nggak dikeluarkan, masih banyak penuh sampai di sini. Mau makan ini nggak kolu. Kenapa? Masih penuh, masih ada karena eman. Tapi coba dikeluarkan, seret. Sudah pingin lagi. Apa? Harta masuk, Allah kasih lagi. Sebenarnya boten kemana-mana. Semakin banyak dikeluarkan, titipkan ke lazis sabilillah, insya Allah semakin dalam cerita manusia tidak ada orang yang suka sedekah miskin, nggak ada ceritanya, nggak ada. Hatta suatu saat Abdullah bin Mas'ud apa sinten ya, kalau lupa ngapunten, sahabat Nabi yang karena takutnya harta yang dimiliki, setelah Nabi berceramah nih bahwa harta penuh tanggung jawab masing-masing, akhirnya mau miskin, dia pingin menjadi miskin. Abdullah nih kalau nggak salah dari sebelum Madinah unta sama kudanya itu sudah kedengaran, saking banyaknya, saking kayanya, kerupuk, itu belum bawaannya, banyak, kaya sekali. Setelah mendengarkan ceramah dari Rasulullah, pingin miskin. Karena kalau mencontohkan,
untuk kulo piyambak napa. Kalau kulo ke Jakarta bawa banyak tas, kira-kira yang lama teng pundi kalau naik pesawat? Kan pasti di scanning, di apa namanya? Dimasukkan itu tas. Kalau 5 tas kan sorot lama, ngantrinya lama, belum nomornya, belum ini. Yang lain yang nggak pakai tas langsung ke atas. Seret, 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 seret. Sampun dipel, sebentar lagi. Seret, seret, seret. Kita masih lama. Lama. Hisapnya lebih banyak. Kenapa? Karena bawaannya banyak. Takut. Abdullah takut. Sehingga dikasih semua, sugahan semua. Napa? Cara ngasih tidak dikasih ke orang, beli kurma busuk biar miskin. Kurma busuk di Madinah dibeli semua. Dibeli cat dengan harapan uang keluar miskin. Tapi apa yang terjadi? Beberapa minggu dari itu ada kabar dari Yaman. Raja Yaman apa? Karena ada penyakit napa-napa nggih, terus mencari kurma busuk, mencari kurma sebanyak-banyaknya, menemukan di Madinah yang kebetulan dibeli oleh sang saudagar sahabat Nabi niku. Apa yang terjadi? Dibeli dengan harga mahal. Akhirnya tambah kaya, bukan tambah miskin. Kaget. Apa? Ya memang bukan takdirnya kamu miskin. Nah, kalau Allah mau ngasih memang ngoten. Memang enggak kita sangka-sangka. Selalu Allah berikan. Maka zakat menika, zakat yang wajib nggih. Zakat ada zakat fitrah, ada zakat mal yang tadi kita sudah sedikit kaji niku. Ada sedekah, ada infak, kemudian ada sedekah. Bedanya sebelum dalam tutup, bedanya kalau zakat mal sama zakat fitrah itu wajib. Kemudian infak ini ada 2, bisa fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain kalau infak untuk anak, untuk istri wajib. Tapi satu sisi juga fardu kifayah kalau masjid membutuhkan sesuatu dan tidak ada yang ngasih sehingga operasional masjid mandek, maka semua kampung dosa. Tapi kalau ada 1-2 orang yang menginfakkan, maka yang lain gugur, namanya infak. Kemudian yang terakhir adalah sedekah bebas, yang kedua-duanya bebas tanpa waktu, tanpa batas, tidak ada berapapun, tetapi disunahkan untuk mengeluarkan sedekah tadi, lebih ringan dari yang 2. Ngoten karena waktunya sudah syuruk. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang 3 hari 4 hari ini mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menuntaskan puasa dengan ibadah-ibadah kita dan mampu melaluinya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Matur suwun.